Selamat pagi bagi kita semua. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini dalam ibadah Paskah yang kedua adalah diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan-Mu yang telah kami terima sepanjang malam ini ketika kami tidur dan beristirahat. Dan pada pagi ini kami dapat bangun menikmati hari yang baru yang masih Tuhan beri bagi kami. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang menolong kami sepanjang satu hari ini. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan menerangi hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Kisah Para Rasul 3 ayat 24 sampai ayat yang ke-26, demikianlah bunyinya. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika Ia berfirman kepada Abraham, "Oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati." Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hamba-Nya dan mengutusnya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang takjub dan terheran-heran karena melihat ada seorang yang lumpuh sejak lahir, di mana pekerjaannya setiap hari meminta sedekah. Ia telah sembuh dan dapat berjalan. Rasul Petrus telah melakukan mujizat, namun Petrus dengan tegas mengatakan dalam khotbahnya di Serambi Salomo bahwa orang lumpuh itu memperoleh kesembuhan dari Yesus yang telah dibunuh oleh para pemimpin agama dan orang Yahudi. Namun Yesus yang mati itu dibangkitkan Allah Israel dari antara orang mati. Dibutuhkan suatu keberanian untuk menyampaikan berita tentang Yesus Kristus. Konsekuensi terbesar adalah ketika dia harus mati sebagai martir karena memberitakan tentang Yesus Kristus. Namun Rasul Petrus tidak gentar, sebab ia mempercayakan seluruh hidupnya hanya kepada Allah, dan ia berharap orang yang mendengar khotbahnya menyadari kesalahannya dan mau kembali kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, siapakah hamba yang telah diutus oleh Allah? Dia adalah Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Allah telah menyatakan kuasa nama Allah melalui Petrus dan orang lumpuh itu. Sesungguhnya bukan hanya Petrus dan orang lumpuh dalam pasal 3 ini saja yang dapat dijadikan alat oleh Tuhan untuk mewartakan kebesaran nama Yesus. Kita pun dapat menjadi saksi seperti mereka melalui talenta dan karunia yang kita miliki
maka hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sungguh bersyukur atas segala pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami setiap harinya. Kiranya kami semakin dekat kepadamu Tuhan, dan kami semakin mempercayakan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Kami berdoa juga bagi warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada, bagi yang sedang terbaring lemah karena sakit. Engkaulah ya Tuhan yang memberikan kesembuhan. Bagi jemaat-Mu yang sedang berduka cita, yang sedang menghadapi pergumulan yang berat, Engkaulah ya Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan bagi mereka, agar mereka dapat melanjutkan kehidupannya dengan mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat Paskah bagi kita semua.